Kitabullah dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahaqinal Qur'an wa dzikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumi linani ridhallahi wa bi syarat jahli an nafsi wa khairi wa ihya'i syukri lillahi keadaan manusia ketika melaksanakan sebuah dan atau tanggungan ibadah. Kok dari bahasa bukan tidak enak, lebih ke arah kewajiban, boleh tanggungan, tapi di dalam kitab ini Imam Mawardi ngendikan bahwa ibadah itu sebenarnya bukan sebuah tanggungan atau beban, meskipun bahasanya pakai kalafa ya, yang dalam bahasa Arab artinya beban memang, tapi itu adalah sebuah nikmat gitu loh. Artinya nikmat adalah Allah itu masih memberikan buku petunjuk, ya kan, memberikan sebuah tutor kepada penciptanya, kepada ciptaannya, di mana disuruh untuk selalu ingat terhadap penciptanya. Kita itu dikasih nikmat bahwa kita itu adalah sebuah ciptaan, itu adalah nikmat sendiri ya. Coba bayangkan kalau teman-teman nggak tahu penciptanya siapa, udah bingung kan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadar busani utawi warna tebu nanti bisa bermakna mukul, berubah ya kan, tapi ini menjadi isim. Jadi ada warna bagian macam-macam ya. Prototype yang kedua ini banyak banget nih, kalau dibuat skripsi atau tesis nanti misalkan mukalaf ya kan, ini bab ini teman-teman yang jurusannya tasawuf, jurusannya adab, lumayan sosiologi dan semacamnya, sosiologi orang beribadah misalkan, itu sudah cocok. Ini untuk kedua sudah memenuhi kalau masih, karena ada asar tentang keadaan mukalaf dalam beribadah. Kemudian kelas nomor 1 misalkan ada yang males-malesan, nanti nomor 1 dibagi lagi A kecil ya kan, nanti A kecil dibagi lagi 1 di dalam kurung dan seterusnya. Nah, dan kemudian ini bagian yang kedua tentang mereka yang nggak mau untuk melengkapi, menyempurnakan ibadahnya. Yang kedua alasannya adalah ayakuna ento ono apa mau perkara akhola kang ninggalake sapa insan bihi kelawan mafrudi ibadi sang kang den pendoake ibadah insan. Jadi yang pertama adalah total memang melakukan wajibnya doang gitu kan. Wajibnya doang. Yang kedua ini adalah tetap melaksanakan fardunya, lakin tetapi layak dahu ora nacatake apa tarkuma ninggal perkara bagian wis keri sing sudah terlewat bima indal perkara mantuk kang lewat. Maksudnya
tidak mau menyempurnakan sesuatu yang tadi itu kurang perfect, tapi kemudian hanya di skip gitu doang, tidak diperbaiki. Kaman kayak oleh wong akmal kang nyempurnake akmal kang nyempurnake ibadatan sing jadi apa namanya maf'ul ing ibadahi mau man meninggal lagi sama man bidoliha kelawan sakjane man dia menyempurnakan ibadah wajibnya tetapi wa akhola ninggal nggak perfect gitu loh, kayak misal dia ya sholat nih, katakanlah sholat tapi ternyata sarungnya itu sarung yang gosok, bahkan ketika kita tahu bahwa orang yang digosok tadi bakal ikhlas gitu kan, atau kita misal berangkat ke masjid sendalnya itu sendal hasil maling misalkan, atau kita membangun sebuah yayasan pesantren tapi dari hasil dari TPPU misalkan, tindak pidana pencucian uang misalkan, alhamdulillah ya itu kayak gitu sebesarnya pahada mau utawi kuwi mau kaman akmal ibadatin aswaun iku luwih Allah apane halan tingkah itu keadaan yang paling tercela miman saking wong takut damu kang dingin dari sebelum-sebelumnya, yang meremehkannya fokus melaksanakan ibadah, dari yang kemudian dia fokus sunnah terus ibadah dilali wajib males, anak sing memang males banget ibadahnya limit sekali karena hanya mengambil wajibnya doang ya kan. Nah tindakan yang melaksanakan kewajiban tapi meremehkan yang wajib yang lain ini sesuatu yang paling buruk ya. Maksudnya dalam runtutan sholat nih, misal kita itu tahu bahwa celana kita sebenarnya najis tapi kemudian kita wis bebas lah penting aku sholat. Nah ini aswa'u halan ya, tingkah atau keadaan yang paling buruk dari sebelum-sebelumnya. 5 krono perkara istahaqahu kang ngahaki berhak sapa man ing minal wa'id saking ancaman, berhak untuk dia itu mendapatkan sebuah ancaman siksaan dan semacamnya. Wastau jabahulan ngahaki sapa man ing minal iqabis saking siksa ya, karena dia melaksanakan kewajiban tapi kemudian seorang-orang ya perlu meremehkan gitu, ibaratnya seperti itu, makanya nggak boleh. Nah, teman-teman, just info ya, sedikit pemikiran yang agak liar. Kalau kita pelajari mengenai ahwalul mukallaf ini, memang keadaannya adalah fokus ke diri kita sendiri ya. Karena memang tasawuf itu cenderung memikirkan nafsi-nafsi gitu loh. Sangat jarang sekali kemudian kitab tasawuf membahasnya mengenai langsung peradaban gitu kan, langsung membahas mengenai kebijakan fiskal gitu misalkan, atau pengaruh implementasi ibadah yang kemudian langsung luas gitu kan, itu jarang. Misal kayak larangan membuang sampah karena apa itu nanti menghasilkan banjir dan semacamnya, itu jarang terekspos di kitab-kitab dunia. Lebih ke arah larangan membuang sampah itu ya malah ya kayak ya ujung-ujungnya anandofatu minal iman, jadi kurang luas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan musonafnya karena memang apa namanya konteks pada waktu itu memang belum global, tetapi kita sebagai generasi santri salaf di era modern ini membawakan tasawuf itu jangan hanya ke nilai-nilai personal ya kan. Membuang sampah itu ya jangan hanya dosa dan haram dan semacamnya. Ketika mengajak untuk misalkan apa namanya berdagang misal, jangan hanya bicara mengenai pahalanya tapi bicara mengenai bagaimana dampak-dampak ekonominya, dampak-dampaknya kepada orang lain kan. Lebih ke arah tasawuf yang lebih luas gitu loh. Saya membaca bukunya Profesor Nung Muhajir itu memang Muhammadiyah ya kan, beliau malah mengecap bahwa tasawuf Islam yang dibahas tradisional itu kebanyakan lebih ke arah egosentris gitu loh, karena membahas mengenai kan sabar ya, memang masuk akal sih. Kita membahas sabar, kita membahas syukur, itu kan akhlak pribadi gitu loh, beda dengan kemudian filsafat barat yang lebih memikir lebih luas lagi. Dan filsafat barat teman-teman fondasinya adalah dari filsafat Andalusia ya. Wadarbus salis bagian yang ketiga teman-teman, ayakuna yang tak ono apa mau insan perkara akhola ninggalake sapa insan diiklawan min mafrudi
ibadatin saking ibadah fardu bahwa utawi insan qadihun kang macatake ayakuna ma'afalabi min mahdhum ibadatin bahwa qadihun fima amila fa huwa mongko iman qadihun kang macatake fima dalam perkara amila kang amal sapa insan minha saking ibadah kal ibadati kaya ibadah tikang ya tapi tukang persambungan yang berhubungan ba'duha sebagian ibadah ibadatin dengan sebagian yang lain kaya kuno mongko ono apa al muksiru wong kang pepeko sing meremehkan tadi fi ba'diha ing dalem sebagiane ini sama sing kurang lebih sama fi ba'diha dan sebagian ibadah iki mau tarikan ninggal di jam iha marang sekabehane ya karena ketika kita itu batal pada satu ibadah ya kan batal pada satu ibadah secara otomatis kita batal semuanya ya kan. Nah yang ini adalah yang model seperti itu ninggalake ya kurang lebih sama ya. Nek sing di atas itu nek yang kedua tadi itu lebih ke arah meninggalkan ibadah tapi tidak ada upaya untuk mengkodoknya ya kan. Nah yang ketiga ini dia meninggalkan ibadahnya dalam rangkaian-rangkaiannya tadi berarti tadi kebalik wudunya tidak sempurna kemudian dia sholat ya kan pakaiannya masih najis ya tapi dia tetap melaksanakan tapi pada sisi-sisi yang lain dia ada kekurangan dan dia tidak inisiatif untuk memperbaikinya fala ihtasibu mongko ora den itu lahu kedue wong kang sing meremehkan tadi apa perkara amila kang wis lakoni sapa wong sing remeh ning li iflalihi krana oleh ninggalake mungsir bima lawan perkara bagia kang keri apa mah gak dianggap ibadahnya itu fahada utawi ya, ini keadaan seperti ini tadi gak iku aswa ahwali mukosirina lebih olo-olone lebih buruk-buruknya keadaannya orang-orang yang meremehkan ibadah ikulah ikuhu kang tergabung di ahwali tarikina pada bagian orang-orang yang meninggalkan ibadah orang yang meremehkan sebagian ibadahnya itu sama saja orang yang sama saja tidak melaksanakan ibadahnya berarti kayak ngono akan tetapi takalafa teman-teman merti sopo bersungguh-sungguh sopo insan mak yang berkoro layus gitu kang ora gugur sopo apa fardon ing fardu dan dia itu tidak dinilai meninggalkan tidak dinilai menggugurkan kewajiban dia tidak dinilai ibadahnya tetap dia tidak melaksanakan ibadah kecuali kan yang pertama tadi ada ya keadaan kita memang darurat ya kan nggak bisa sholat ngadeg neng kereta misalnya sholat neng kereta ngadeg kan jungkel ya mesti akhirnya lumpuh ya it's no problem ya kan tetap dapat ibadah lah ini ketika ini tidak perfect karena sengaja nggak ada darurat nah tidak dikatakan nanti menggugurkan kewajiban melayu adilan orang nekani hakon ing hak ia tidak melaksanakan haknya fakot tidak melaksanakan ini ya ibadahnya fakot sama mengko teman-teman madani sapa insan atarikina ing pira-pira wong kang meninggalkan istiwa kilwaid ing dalam ngahaki ancaman ini sama saja dong jadi beda ya kalau darurat dia nggak sempurna melaksanakan ibadahnya karena darurat itu masih dianggap ibadah sempurna tetapi orang yang tidak sempurna menjalankan ibadahnya dengan keadaan sadar ya berarti dia tidak dianggap apalagi dia sehat nggak ada darurat dan lain-lainnya wazata lan luwihi sapa insan alaihi mengatasi tarikina fitakalufi dalam bertimati ma yang perkara layu itu kang ora baik dia bahkan melebihi orang sing gak ibadah karena dia polanya gak ada manfaatnya misalnya melakukan sesuatu yang gak bermanfaat asara mengko dadi sapa insan minat aksarina setengah saking pira-pira wong kang tuno apa nek amalan amali aladina rupane wong dola kang sasar apa sayuhum amali aladina fil hayati dalam urip fil hayati dunya dalam arif dunya fil akhirati lan ing dalam kehidupan akhirat summa la'alakum menawono insan layutinu iku orang ngerti sapa insan ma ing perkara lisani maring karepe insan wala yasur lan orang terus sapa insan fi khusranihi lawan rugine insan dia enggak sadar mungkin dia enggak ngerti karepe dan dia tidak sadar wakot khosira lan teman-teman rugi sapa insan adunya ing dunya wal akhirat lan akhirat dia enggak sadar kalau perbuatannya itu merugikan di dunia dan di akhiratnya wa yuftanu lan ngerti sapa insan alias sira ing perkara kang kidik min malihi saking bondone insan
in waha lamun rusak apa bondo niku mau wahtaala lan cacat apa bondo niku. Padahal dia sadar ketika mendapatkan terpaan galau dikit gitu, dia sadar ya, dengan sangat-sangat sadar. Misalkan ruwet, bimbingnya ruwet misalkan ya, dia sadar itu, hal-hal kayak gitu sadar. Misal kayak tiba-tiba sepatunya jebol ya kan, atau tiba-tiba bocor, dia sadar kehilangan harta-harta yang kecil itu sadar. Padahal itu hal yang detil, secuil itu sadar. Tapi kenapa kok ketika dia itu meninggalkan hal-hal besar semacam ibadah, dia nggak sadar. Ini kan parah juga kan. Meninggalkan ibadah yang besar, melakukan apa dosa-dosa itu nggak sadar, melakukan ini itu nggak sadar, pokoknya ya melaku ya. Tapi ketika kehilangan harta benda dunia sithik ae ya kan, koyok lipstike lali leh dekek, apa meneh pulpen hidaken jeglok tapi pucukane dhisik itu sedihnya minta ampun. Itu yang perlu kita sedih adalah ketika kita itu meninggalkan sholat subuh ya kan? Dengan kewajiban-kewajiban yang lain, kiriman kemudian enggak sedekah, itu perlu disedihi kayak gitu tuh. Orang sadani ladan tentang akeh ingsun sapa Pak Duwali ilmi bunaya ana to he ingsun inna minarijali teman setengah sang ikut setengah saking pira-pira wong lanang apa bahimatun racokoyo. Bagian dari orang itu ada yang kayak racokoyo. Racokoyo ini bahasa Indonesia apa ya racokoyo? Sapi, wedhus, kebo dan semacamnya ya kan. Visu rijali tetapi dalam bentuk manusia. Asami ukang rungu, asami ikang rungu, al mubsiri kang iso ningali. Dia mendengarkan dan juga bisa melihat. Fatinun kang cerdas bikuli musibatin kelawan sekabehane musibah fimalihi ing dalem bondone raja. Wa idza yusabu ing dalem nalikane denane bilahi dinihi apa ini bidin di kelawan agamane rajul lam yasuru ora terus apa rajul. Nah, banyak sekali syair ini menjelaskan banyak sekali laki-laki seseorang itu bentuknya itu memang dia itu kayak hewan tapi bentuknya manusia. Kenapa dinamakan seperti hewan? Karena ketika dia sangat peka terhadap musibah-musibah kecil ya kan, namanya binatang kan memang peka ya terhadap hal detail yang tentang alam ya. Dan dia kalau ke manusia dia sangat peka terhadap kehilangan harta. Tapi Ida Yusuf ini ketika dia dikasih coba terhadap agamanya, dia mendadak menjadi nggak tahu apa-apa ya kan, sangat-sangat bodoh amat terhadap dosa-dosa agamanya. Itu maksudnya kayak gitu. Itu banyak lah bagian dari kita lah. Ya, gimana kita dipaksa untuk sehat di negara yang sakit dan kita dipaksa untuk selalu taat di negara yang dipimpin pemimpin yang suka maksiat. Itu juga awake dhewe sehat itu alhamdulillah. Paras kita dipaksa untuk paras di negara yang ya sebenarnya lah. Wa amal halus hari satu keadaan yang ketiga. Tiganya dari mana ini yang membedakan? Ini yang membedakan keilmuan. Salah satu kelemahan kitab kuning ya dalam segi kalau dalam ilmu apa namanya akademis adalah teknik penulisannya ya. Kalau di dalam akademis kan jelas ya kan. Bab ini, sebab ini nomor 11 paragrafnya harus seperti ini detail itu kan itu dan itu memudahkan memang. Nah di kitab kuning salah satu yang kelemahannya entah ini wangkot untuk mau berubah atau memang cetakan penerbitnya itu pokoknya ngono lah, gak usah dirubah karena memang nggak dipungkiri banyak percetakan lain yang kemudian memberi sebuah paragraf itu hanya lebih rapi dan itu tentu lebih mahal juga. Kelemahannya di situ. Tulisannya yang monoton. Nah, sedangkan ilmu-ilmu di barat itu sudah berubah. Berubahnya adalah melalui teknik penulisan yang kemudian cara penulisannya itu disepakati oleh orang-orang di dunia. Caranya seperti ini, paragrafnya berapa, fontnya berapa. Dan ini memang harus kita akui kalau kita kalah di segi teknik penulisan ini ya. Harus ngayal, harus manut ya lama-lama biar enggak boleh ngayal. Kita harus mengakui kalau dalam hal teknik penulisan ini kita kalah. Karena seperti ini, Pak amal halus salah satu. Ojo alasan yo ben awake dhewe peka goleki marsikne di jangan kan betul enggak boleh. Balik nih dicoba yang asal satu itu. Nah, tapi ketika ngayalnya tidak boleh kemudian hanya ngayal belaka gitu kan.
Artinya ketika kita nanti diposisikan sebagai seorang yang adalah juragan percetakan, amin gitu, juragan percetakan kita kuning, yuk kita edit lah, kita perbaiki nanti per paragrafnya bagaimana, poin-poin pointernya dikasih gitu kan. Ya harus mau berubah kita. Ya dari berubah lah dulu kan yang nggak ada titiknya, kemudian ada titiknya, yang nggak ada harokatnya, kemudian ada harokatnya. Yakin ya sekarang yang nggak ada paragrafnya, nggak ada pointer ABC-nya, bab sebabnya di mana, nah ini kita adakan. Ya susah memang. Wa amal halus salah satu, keadaan yang ketiga bahwa utawi yang ketiga ini ayat cita yang tau nambahi sopo insan ima dalam perkara kulifakan den yang dibebankan tadi ibadahnya, dia nambah ibadah. Fahada wala salah satu aksami. Fahada utawi salah satu nih. Keadaan yang ketiga adalah ketika orang ini para mukallaf menambahkan tensi ibadahnya atau menambahkan kuantitas ibadahnya. Kuantitasnya bagaimana? Antakuna yang pertama antakuna aziyadata apa aziyad datu tambahane iku riak linadirina ketui beberapa wong kang ningali. Dia niatnya menambahnya karena riak. Mata sonnaan lan gawi-gawi lil makhlukina maring beberapa makhluk. Yo gawi-gawiku tasanuan ning gawi settingan, ibadahku settingan. Ibadahku riak settingan kan. Ibadah misal koyo nanti gawe apa jenenge kan sing ngerami bantuan 50 juta misal. Ternyata di belakangnya itu dikasih cuma 500 ya kan. Padahal syutingnya tadi 50 juta, ternyata hanya dikasih 5 juta. Lah itu tasono settingan ya. Nah, settingan ini nih ya nggak hanya konten kreator. Settingan seperti ini ya lebih parah lagi ya di pejabat kita. Kemudian dari atas di pros-pros itu nggak settingan aja, penjahat banget ini. Hatta tak tofu sehingga amrih welas apa insan di kelawan riak alkuluba yang berarti kemudian podo bersimpati ya kan, kita nggak beribadah settingan nggak boleh kan. Ngaji nih ngaji yo, makanya saya sendiri bagaimana supaya ngaji saya habis ini bisa tak screenshot atau taruh story biar itu nggak kelihatan setting. Caranya adalah saya berusaha berkomitmen pada diri saya sendiri untuk tetap ngaji setiap minggu 1 kali minimal. Itu menunjukkan aku itu pengen niat kepada, pengen minta validasi kepada Allah bahwasanya kalau memang niat ngaji Gusti, bukan settingan, bukan tasanuan. Di sisi lain dari sisi sosiologis kenapa saya memperjuangkan ngaji ini, mbah enek murid ora, nek kene ya aku ngaji dhewe ya kan. Kok murid ya bahasane. Mbah enek sing ngrungokne ora, bukan murid leru-leru. Saya tetap akan membaca sendiri. Di sisi lain, kiai saya ini Mas Heri itu setiap minggu itu datang dari Palembang, Aksara ke Jakarta ya. Dan itu tiketnya pulang pergi enak lah 5 juta, 10 jutaan, 5 juta tergantung. Kadang pun lupa jadwal. Jadwalnya tanggal 17 ternyata bacanya tanggal 18. Tiket hangus itu juga sering beberapa kali. Kesini itu cuma hanya untuk ngaji khulasoh ya kan, hanya untuk ngaji khulasoh Nurul Yakin. Karena ya memang ada beberapa kerjaan-kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, misal nggak ada tugas-tugas dan yang lain-lain mengenai profesinya, tetap ngaji. Bahkan dari apartemennya yang di Kalibata itu ke Aksara ya, yang di Bekasi itu juga menempuh perjalanan lagi ya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa yo dari situ saya belajar bahwa ngajiku nggak boleh di ngaji yang model settingan, harus benar-benar ikhlas gitu. Dalil settingan ada di sini nih. Tasanu'an lil makhlukina hatta yasta'tofu bihi al-quluba, sehingga pada welas, sehingga pada atofa, pada menancap hati-hati netizen ini, pada terinovasi anafirata kang gedeng kan, hati yang membenci tadi pada suka dakulan bujuk sapa insan al ukula ing bira-bira akal al-wahyati kang bangsa apes fayatabah roja mongko dadi nyerupani utawa malsu sapa insan. Akhirnya itu adalah fake bisolahai kelawan pira-pira kang soleh walai salah ono minhum saking sulaha beta adalah sulan nutup celon insan ya, akhirnya dia seperti kelihatan citranya itu solah ya kan, citranya solah ya Allah, koyo nyindir aku dewi kan, di medsos kelihatannya soleh, citranya bagus ya kan, padahal itu settingan, ini nggak boleh.
pedas juga ini. Jadi sudah kejadian pencitraan itu ternyata sudah diramal ini kena gigi story habis ini. Astagfirullah. Ya karena tadi biar pada tertarik, pada terkesima, kemudian fayatabah roja bisulahai, kemudian dia serupa menjadi seperti orang soleh. Padahal walaisa orang insan iku min setengah soleh, padahal yo gak soleh, toleh asine. Wayat adalah sulan malsu ya, nutupi tone insan akhiri ing dalem campurane pira-pira wong kang bagus-bagus. Circle-nya iki lupa circle karo bagus, circle karo ini. Padahal yo nek. Tapi nek wenji kok nek kalian mengambil dalilnya ya kan kita gak apa-apa. Nah total alim ibadatun misalnya. Nah kita kan melihatnya orang alim ibadah juga apa-apa dong ya. Ini gak masalah terserah ngambil dalil sini akeh dalil. Yang penting kembali ke niatnya masing-masing ya teman-teman. Bahwa padahal awake dhewe koyok-koyok masuk fil akhyari, circle orang-orang yang keren gitu. Ikut dituhum. Wis baliknya. Iya, gak sopo-sopo kan. Yo ora saleh, yo ora alim, yo sembarang lah. Koyo diri-diri. Lumayan saya. Waktu dulu lan teman-teman agawi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmirai maring wong kang pameran bi amalihi kelawan amali tadi, orang yang pamer riya matalan ing paribasan adas umpama pakola ngendikan Nabi al mutasyabau utawi wong kang ngaku-ngaku warak bima kelawan perkara layam niku kang ora melu anduweni kalak bisi saupis kaya wong kang nganggo dodot loro zuran kang goroh. Orang yang ngaku-ngaku kenyang, ngaku-ngaku asing membutuhkan validasi lah, padahal dia tidak valid sama sekali. Seperti orang yang kalah bisnis saubizuri, kayak seperti orang yang menggunakan baju yang palsu. Ya intinya baju yang palsu ya bisa disebut ya telanjang intinya. Itu ya baju yang palsu ya itu lah. Enggak asli. Yuridu maksudnya piye? Fil mutasabi lawan mutasabi ku piye? Wong sing ngaku-ngaku warek butuh validasi bima kelawan dawuh lain niku al mutazayyinu wong kang nganggo pepahes wong gawe baju bima kelawan perkara lain sakang ora ana sapa mutazayyin iki dalem ayo yo kaya wong kuwi ngakune sih berbaju tapi padahal enggak. Wa qauluhu utawi ngendikan Kanjeng Nabi kalah bizurin maksudne nggo dodot sing palsu dodot tadi wa alladzi wong ya suka nganggo sapa wong ya suka nganggo wong pakai sin ya dengan siapan ing dodot asulahai berkang siapa sulahai wong ing dodot sulahai berkang wong ini wong soleh dia orang menggunakan branding orang yang soleh bahwa tali aladi diriai kelawan riai dengan citranya lagi iku mahrumun kanten aling ajar ganjaran matmumun kantor iku kanten paitu matmum tercela dikri kanten tercela sebutane pada citranya itu sangat-sangat buruk ya mensir kelai karo soleh ya nang kono temune insan man iku lam yaksud ora maksud wajhun ing wajhun ing iso lanjutan wajhun ing rindane wajhun ing rindane Gusti Allah Ta'ala. Karena dia pencitraannya tidak untuk Allah, ibadahnya tidak untuk Allah, maka ya Farid jarum dan ganjar sapa Allah ibu ngomong alih dengan asih pencitraan ini wajhun lagi walayu filan orangnya maraki sapa ala diri riyauhu ing ya aladi ala nasi nas ayu itu mau dan puji akan tidak dilawan dalam karya yang bisa dipuji tapi tidak ada bisa. Kalau Allah Ta'ala faman yarju liqa rabbahu ya'mal amalan sholihan wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Pokoknya yang ini paman mutawi sapane wong karena ono ya iku berharap sama ke Arab. Dia ingin bertemu dengan pangeran Yaman
fal ya'mal moko beramallah amalan lawan amal saleh yang bagus. Wala yusyrik lan jangan musyrik sapa man bi ibadati rabbi lawan ibadah rabbi pengiran Kola jami'an takwil maknane kolihi la oleh sik di rabbi ada ai layu ro'a tegese orang pameran orang riak diamali dengan amalnya ada di wong. Ini masalah riak kita nggak bisa menganalogikan, tidak bisa menggunakan kata-kata karena riak itu letaknya di hati bos. Kadang kita melihat orang sholat itu memang niatnya itu memang dakwah ya. Nenek musim kita tak sholat dan kirat alatul juga nenek. Memang susah, makanya hal-hal yang sifatnya hati kita tidak boleh menjustifikasi terhadap hal-hal yang sifatnya hati. Wong sholat dulu siku sholat ngono gak usah di jas yang lain. Wong sholawatan gak usah di sholawat nanti dia golek gibitan paduning ini paduning ngono gak usah. Ya pokoknya dia dulunya sholawat. Makanya maka pelajaran malam ini yang paling utama adalah kita tidak boleh menjustifikasi pada ibadah atau keadaan yang itu sifatnya adalah hati. Baca alam kepada ta'ala Allah akhirnya asirkan. Makanya Allah itu mencarikan syirik. Kayak awal mungkin berbuat baik dengan kancamu. Gini. Orang langsung berbuat baik dengan dirimu misalkan. Padahal kancamu itu ngerah adikmu misalkan. Tapi sama adikmu itu pasti kan ya emosi. Dan dia kok sendiri memanfaatkan Tuhan. Ya, apalagi itu adalah Tuhan misalkan kita ibadah yang mana ibadahnya itu tidak untuk Allah, untuk pameran Tuhan, untuk gagah-gagah yuk. Makanya itu dijadikan sebagai syirik, menyekutukan karena ibadah yang harusnya itu Tuhan yang dipakai itu malah diberikan kepada makhluk. Cinta yang harusnya diberikan kepada memang perhatian yang harusnya diberikan kepada temanmu, kepada dirimu, tapi ternyata dia punya niat terselubung untuk mendapatkan adikmu. Itu kan juga yakin itu gak boleh, makanya dia masih ya nang krono tem suniman salah dari kesoman perkara disebutkan dan maksud sama di lawan mah apa kan sudah hilang dari Allah Ta'ala maksudkan. Nah yang dimaksudkan di mana khairullahi itu ternyata dimaksudkan Allah. Nah Allah Hasan Basiro Subhanallah Qawli ta'ala wa tashhar bi salatika wa la tafawid biha wa la anbisab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa li syafa'ati rasulillah wa li rahmatullahi wa barakatuh. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul fatihah. Lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Ya Tuhannya karaskan bina syurga juga dengan altani juga dengan maladhdallin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu min al-ridha wa ibadi jalali jahli anasiba khairihi wa ya'idni wa syukri lima disnani sabila akun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mendikasi dan jami'u ahli ta'wil. Seluruh ahli ta'wil. Makna qolihi utawi maknane qolihi wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Janganlah kamu mensekutukan dengan ibadah terhadap Tuhanmu itu terhadap sesuatu. Maksudnya jangan menyekutukan ibadahmu selain tujuannya hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Aila yuroi tegese ora pameran sapa man bi amalihi kelawan amaliman ahadan yang suci. Fa'ala maka ndadekaken sinten Allah arya ing riya syirkan ing syirik. Yanahu kenapa? Krana mansuniman ja'ala ndadekake sapa man mak ing perkara iksatu kang den maksud sing diniatkan yang ditujukan bi lawan ma
wajhullahi ridhone Allah taala maksudan ing maksud bihi kelawan ma ghairallahi ing sakjane Allah taala karena menjadikan amal yang harusnya itu bertujuannya untuk Allah tapi ternyata untuk mendapatkan selain Allah mendapatkan ridho selain Allah untuk sabar dan semacamnya maka dimasukkan ke riya ya secara tasawuf tapi sekali lagi teman-teman bahwa kita tidak boleh terlalu mudah menjustifikasi sesuatu hal yang berkaitan dengan hati. Bahkan banyak sekali yang amalan kelihatannya buruk, tapi ternyata di hatinya sangat khusyuk. Bahkan banyak sekali yang kelihatannya sangat perhatian, ternyata di dalam batinnya itu hanya menjadikannya sebagai simpanan. Ada yang kelihatannya memberikan prioritas, tapi pada akhirnya dia tidak memberikan sebuah rasa yang terbalas. Ya. Makanya ketika kita beribadah ya wis nilai ta'ala dan sisi lain kita jangan terlalu mudah untuk kemudian menilai seseorang yang kecuali itu ya kan levelnya masing-masing. Saya sudah menuliskannya di buku santri ideal ya, bahwa kita beraktivitas dengan seseorang itu ada kalanya kita pakai konsep mau'izatul hasanah ya kan, pakai mau'izatul hasanah itu artinya memakai kalimat-kalimat yang bagus, ngajak secara yang halus ya kan. Ada kalanya kita pakai kulil haqqa wala kana murah, terus terang poin meskipun sangat-sangat nyelekit. Ada kalanya kita fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang paling puncak adalah hubungan suami istri ya, bahkan nggak perlu basa-basi lagi, bisa salah benar-benar. Teman-teman orang yang sifatnya kita nggak terlalu akrab ya, wah dia ngomong ibadah sedikit itu di posting. Jangan kemudian teman-teman mencegah sesuatu awal itu kira kenal belas terus wah kok nggak kerudungan. Nah, kan siapa tahu dia sebelumnya itu nggak kerudungan, sekarang memang nggak kerudungan, sebelumnya bisa jadi dia malah telanjang ya kan. Siapa tahu ono cewek misalnya ngerokok kok terus kalian hatinya kalian dikatain wah itu kok cewek rokokan kan. Nah kalau kita nggak kenal sama sekali jangan langsung dijudge kok rokokan. Siapa tahu sebelum itu rokokan dia itu narkoba. Kalau misal melihat seorang laki-laki kemudian menggoncengkan lawan jenis, jangan kemudian tiba-tiba lah kayak kok kan tidak muhrim kok kemana-mana berduaan. Siapa tahu sebelum-sebelumnya itu malah sering check in. Nah, itu bagi seseorang yang belum akrab kita harus pakai dasaran husnudzon. Tapi kalau sudah akrab ya boleh-boleh saja husnudzon. Misal koncone plek roh koncone awake dhewe iki koncon entel kemudian dia maksiat ya itu harus segera kita nahi mungkar ya kan, amar ma'rufnya langsung untuk poin saja. Kembali lagi positioning itu sangat penting agar kita tidak pusing. Kemudian Makola Hasan Basri rahimahullah ta'ala biqouli ta'ala wala tajhar ojo menterake sira di suratika kelawan watan salat sira. Ada tuh khofit lan ojo nglirihake, jangan pelan-pelan pihak lawan salat sira. Jangan terlalu keras-keras wacaan salatmu, jangan terlalu apa jenenge halus bacaannya. Kenapa? Ola ngendikan Hasan Basri la tajhar ojo bantake pihak lawan wacan-wacan salat riyaan ya. Iya nek ojo krono riya kemudian kamu malam-malam tahajud. Dan kita tahajud motone surate buanter kayak wacane surate itu ya jangan. Tapi di sisi lain ketika kita jamaah yang wakeh gak ono mic iki duwe iso ning pinggir dalan sing rame apa itu perlu banter suara nih yo perlu dilos nih suara ini gak ono gak seperti ngaji kayak gini ya nggak perlu saya keras-keras kan di sini sepi dan teman-teman sudah kedengeran kan. Nah kalau bicara karomah saya teringat zamannya Mbah Yai Abdul Karim ya pengasuh Lirboyo. Dia nggak zaman dulu kan nggak ada mic, nggak ada segala-galanya. Ngajinya itu bisa terdengar bermeter-meter, ratusan meter ya. Katakanlah dalam Mbah Yai itu di Masjid Induk itu. Yang ngaji dari mesem, dari toko mesem misalkan, dari Al-Badar misalnya itu kedengeran. Padahal kalau posisi normal nggak bakal kedengeran. Itu kata alumni Induk dulu termasuk Mbah Yai Maimun mensifati seperti itu ya karena memang karomahnya Mbah Yai Manaf.
keikhlasannya, ketulusannya seorang ngaji. Meskipun suaranya aslinya Mbak Yatul kan itu suara beliau itu sangat-sangat lirik, tapi bisa terdengar oleh santri-santri yang lain. Ini awal itu saya kira gawe pengumuman yang medsos, gawe pengumuman yang medsos, gawe status WA ngajak-ngajak ngaji, bengak-bengok, enggak ono sing teko. Mungkin karena kita tidak menarik, atau di sisi lain memang saya kira zaman memang seneng ngaji, niat kita tidak tulus tetapi ada akal bulus. Kalau tahu, oke. Intinya gitu ya teman-teman, kalau sholat jangan banter-banter kalau niatnya untuk ya. Dan jangan takut untuk mengeraskan suara. Jangan takut untuk mengeraskan suara. Wala tu khafid lan ojo melirihake. Apa ya bahasa Indonesia yang melirihake. Menurunkan volume. Apalah ikulah pokoknya jihad lawan sholatmu kayaan krono wiran isin kepuncin ya sholat. Jadi imam suaranya lirih sangat pelan banget karena malu. Jangan seperti itu. Selama itu tidak mengganggu orang tidur. Jangan. Makanya lan nono sinten Sufyan bin Uyainah. Sufyan Uyainah kan ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan Uyainah rahimahullah. Iku ya awalu nak wilis kau lahu ing kali Allah Ta'ala innallaha tamassul Gusti Allah iku yang muru perintah sinten Allah adli lawan adil wal ihsan lan gawe ihsan kebagusan wa ita ingil kurba lan aweh wong kang anduweni keparep sedekah kepada orang-orang terdekat wayan halan nyegah sinten Allah wanit fasa saking penggawe Allah dan perbuatan yang buruk mungkar dan mungkar wal bagi ratatu ana adil maksudnya adil piye istiwa usari roti padane batin batine tenang wal alaniyah lan dohir bil amali ing dalam amal batin karo dohir iki padha lillahi krana Allah Ta'ala. Niatnya itu sama antara dohir dan batinnya itu sama. Maksudnya perbuatan dohirnya itu ketika ibadah yo batinnya yo memang ibadah. Wa isani lan isan maksudnya bi perbuatan isan iku antakuna yen ono apa sari ratuhu batine man iku asanu luwih bagus min ala niatihi saking dohiriman. Batin itu lebih bagus daripada dohirnya. Ada beberapa hal orang yang itu diam bukan karena benci. Beberapa banyak orang itu diam karena niatnya itu tidak menyakiti hati ya kan. Itu kelihatannya bakal kok enggak peduli. Karena kalau bicara bisa saja menyakiti hati. Ada orang yang kelihatannya kayak cuek bebek. Ya karena kalau dia nanti bergerak akan menjadikan porak-poranda. Makanya lebih diam gitu. Beberapa hal memang perlu disikapi dengan keadaan. Tidak harus diungkapkan. Makanya sarira itu batin itu lebih bagus, harus lebih bagus daripada ananiyah keadaan dohir. Wal fasya maksudnya piye? Fasya perbuatan yang apa? Mungkar, Allah. Wal mungkar lan mungkar. Iku antakuna apa ananiyatuhu njobone man, dohire man ya kan. Iku ahsanu luwih bagus bin sari roti saking zuluniman. Awake dhewe dohire berbuat baik, berkata-kata yang sangat-sangat tulus, tapi ternyata batinnya bulus. Itu faksa. Awake dhewe kelihatannya sangat-sangat super perhatian, dohirnya ternyata batinnya itu hanya menjadikan sebagai simpanan. Nah itu juga faksa dan mungkar. Secara dohirnya kelihatannya itu sangat-sangat peduli, menghormati, dan kayak sangat semacamnya lah, penuh kasih sayang ya. Ternyata di dalam hatinya hanya menjadikannya sebagai opsi. Nah itu kan juga sangat-sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Alhamdulillah, kingan dan aku dewi ya. Kecuali kalau di tulisan yang saya upload itu menyindir orang banyak. Tapi saya nggak menyebutkan ya teman-teman ya. Wakana lan ono sinten khairu sakliyane Sufyan selain yang Uyainah kulung dikan al-adlu dari adil syahadatan nasani kusyahadatan syahadatan anla yento ora ono ilaha pangeran kang hak dan sembah ilallahi angin Gusti Allah. Wal ihsanu utawi maknane ihsan iku asobru sobar al amri ing ngatasé nglakoni perintah Allah wana hihilan mencegah dan tidak melaksanakan atas apa-apa yang dicegah oleh Allah wa ta'atu lan ta'at wa ta'atullahi lan ta'at marang Allah
fisirhi ing dalam sendiri nyaman, di dalam sepi nyaman, jahrihi lan dalam keramaian maupun sendiri dan ramai. Itu kita memang musuh kita itu sebenarnya tidak ketika kita sedang berada di keramaian. Musuh-musuh pemuda itu pada saat dalam keadaan sendirian. Makanya ya teman-teman zaman-zaman sekarang ini juga sangat susah ya menilai orang itu. Ini kita tasawuf ini berat. Wa ita idil kurba lan nekani idil kurba wong parek maksudnya iki sedekah nang kerabat-kerabat kita. Maksudnya iku apa? Silatul arhami nepung silaturahmi. Ya piye? Saiki nek lagi sugih keadaan dulur lagi sugih awake dhewe sering teko. Pas susah padha lunga. Kan banyak kejadian seperti itu. Kemudian lagi kaya raya pada datang tanpa diundang. Ketika lagi terjerat kasus pada mundur satu langkah dan tidak mau memandang sama sekali. Kan kurang ajar gitu. Maka teman-teman mulai zaman sekarang ya teman-teman, bagaimana harus membangun sebuah relasi tanpa kepentingan, sebuah relasi yang benar-benar dari hati tanpa ada hal-hal yang lain gitu. Ayolah belajar relasi seperti itu. Kenal pedagang, iya wes pokoknya kenal. Misal kau nenek bisnis yuk pikir kayak gitu. Kenal influencer pesantren, yuk bukan karena untuk foto, ya udah mengenal dia sebagai manusia. Saya secara pribadi saya merasakan itu ketika akhir-akhir ini diamanai dan diminta untuk menceburkan diri di Gerakan Nasional Lagi Mondok. Dulu waktu saya masih di pondok itu saya akui ketika melihat orang terkenal itu bawaannya pengen melok selfie, pengen foto bareng gitu kan, mengidolakan full gitu kan. Tapi zaman sekarang saya berusaha mengenal orang-orang yang terkenal itu ya udah kenal sebagai manusia, menjalankan visi misi tanpa ada kepentingan lain, tanpa ada akal-akal bulus, tanpa ada udah dibalik rempah maksud enggak. Saya mencoba itu jangan karena bagi saya adalah selama kita berada di jalur yang benar, rezeki kita ya tidak akan terlalu keluar jalur juga. Selama kita berbuat baik ya akan kembali dengan baik juga. Menyakmal sonikan jadi selama kita percaya bahwa rezeki itu sudah tertakar, kita tidak akan tertukar kok. Jadi teman-teman kalau selama ini melihat saya berada di circle yang itu kalau buat bisnis sangat luar biasa, kenal bos bagi ada ya kan, travel umroh ada, habis yang modelnya seperti ini juga ada. Saya mencoba untuk jangan mencari keuntungan dari beliau, jangan ada akal-akal polisi, udah jalani aja sesuai tupoksinya masing-masing. Itu bagi saya ya, tasawuf zaman sekarang itu bagaimana kita bercampur dengan orang-orang penting tapi tanpa memiliki kepentingan sama sekali kecuali kepentingan organisasi. Berat lah, tidak yang mono idealis banget ya, enggak masalah. Silaturahim. Kemudian ketika teman-teman punya kenalan pas jadi pejabat sangat dekat kok, kemudian tiba-tiba teman kita tadi, sahabat kita tadi tersandung korupsi, ya Pak Dewi jangan kemudian mundur, ya ayolah diwangi lah. Iya, misal mlebu ning penjara yo tok keluarga niki paling enggak disambangi wong yang sing ning penjara ditekani. Ojo kemudian wis dadi pejabat sangat-sangat erat ya kan, kemudian pas waktu kena korupsi misalkan lagi kiri ditinggal. Jangan seperti itu. Saya dicontohkan oleh, mohon maaf ini contohnya keluarga sendiri ya, ibu saya itu kenalannya salah satu tenaga ahli DPR itu masuk di penjara ya kan? Itu ya karena kasus korupsi lah, tapi enggak kemudian ditinggalkan ya, meskipun dia buruk karena melakukan korupsi tadi, tapi sebagai silaturahim dia kan juga ada manusia yang bisa tobat, ya harus seperti disambang ke penjaranya, dibawain apa, karena waktu dulu bagus, dulu pernah bermanfaat, dulu pernah bagus. Ketika di penjara yo jangan kemudian ditindak, jangan kemudian kita hanya mencari keuntungannya saja. Ketika kita siap menerima kebaikan orang lain, yo awake dhewe jangan kemudian menolak ketika dia berbuat buruk, ya harus diterima. Jangan hanya menerima kebaikannya saja. Awake dhewe hanya menerima kebaikannya saja, sama saja kan egois rek. Ngono ya. Wenha fahsya maksudnya apa? Menghindari perbuatan yang buruk. Ya, ini ngersakaken sinten Allah azina ing zina. Wal mungkarolan
lan mungkar. Fahsya itu, perbuatan fahsya itu maksudnya di sini adalah perbuatan zina. Zina itu banyak, tidak hanya sekedar seksual saja. Zina mata, zina kaki enak dewe, zina tangan enak sendiri. Zina HP banyak sekali. Wal mungkari lan mungkar al-qobaiha maksudnya pira-pira perbuatan Allah. Tapi bagi iku akibru kumedi sombong. Dulmi lan dolim maksudnya nganiaya berbuat nganiaya koncone bane apa jenenge duwe motor disilih kemudian nggak diisi bensinnya, itu termasuk dolim, menganiaya, menyakiti orang lain. Kemudian minjam HP, privasinya dibuka, nah itu juga termasuk bagian seperti itu. Minjam baju dikembalikan dalam keadaan kotor, itu dolim itu kan. Hal-hal sepele-sepele, kelihatannya sepele ini harus kita perhatikan. Walaisalan orang-orang majud iku yakhruju metu apa riya bil amali kelawan biro amal min hada takwili saking ikilah takwil. Aidan hari makna di anahu krono temen suneriya iku min juratil koba setengah saking riya itu bagian dari perbuatan kobarnya grup perbuatan yang Allah. Waqat ya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu ya termasuk riya adalah ketika kita ketemu orang-orang besar ya, kemudian diupload di story, itu juga harus bisa memanage hati. Akhwafu utawi luwih yang paling aku takut bikin awak dan main berkor. Aku ngeluwe hal yang paling aku takutkan nabi. Aku kang wedi sapa ingsun. Kalau aku mati ing ngerasi umat ingsun iku ada riya atau orang bangsa yang paling takut. Syabat lan sabar al khafiyah kan sama. Baca betul khafiyah sahabat sama. Yang paling ditakutkan maksudnya adalah riya, perbuatan dohir yang riya dan juga perbuatan syahwat yang terselubung. Kenapa? Dia relate semua ya pada kehidupan kita untuk saat ini. Ya, kemudian punya syahwat terselubung. Nah, mengenai syahwat ini, saya kira teman-teman tahu lah. Berorganisasi, misal nek sing ayu, kemudian semangat. Nek gak ono sing ayu gak semangat. Lah itu kan syahwat itu padha nek kelas mahasiswane nek sing ganteng ngoceh terlalu berargumen, ketika langsung ganteng nggak ada di kelas diem. Nah, ini kan bagian dari kurang ajar juga. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nonton syahnas tawi luwih banget yang so apa neng ada ban sekali zaman kiamat ing dalam dunia kiamat bukan wong ya kang sana sapa man nabi kita sendiri dari man orang berurusan lan orang berurusan lan hale orang kopek bisa dimaksud di dalam sing paling gede azabnya itu wong sing dia melihat bahwa dirinya itu potensinya besar, potensi bagusnya itu besar, masa dia itu bagus, soleh, padahal di dalam diri dia itu nggak ada kebaikan sama sekali. Yo minimal kebaikannya lebih mendominasi, kejelekannya lebih mendominasi kan. Itu asyadun nas adaban. Wow, ngeri. Wakola di bin Abi Thalib karo mau saja. Ini ya teman-teman ya, mumpung sing dirontok banyak. Salah satu aspek kita belajar tasawuf itu berhasil apa enggak? Salah satu ya, saya bilang salah satu aspek itu kalau kata saya. Ketika ada, dan ini sering saya terangkan bahwa ketika ada dawuh-dawuh seperti ini, yang dawuh wong sing paling welek misalkan adalah orang sing riak terus bersahwat terselubung. Kemudian ketika mendengar hadis itu, awak dewi ingatnya itu orang lain. Nah, itu sudah penyakit dari ingat, oh yo tanggaku ini, oh yo sing jare tadi wong sing suka tukang caper di kelas itu temanku. Nah, kemudian ketika itu ingatnya orang lain itu jelas penyakit dari kita. Genah penyakit. Tetapi kalau yang kita ingat adalah diri kita sendiri, asadun nas adaban yawan kiamat ini. Man yaro anafi khairan wala kharafi. Wong sing ada baik gede itu adalah orang yang dia merasa suka baik padahal dia nggak ada kebaikan sama sekali. Kemudian dia ingatnya itu adalah diri sendiri. Ya, mau hadis awake dhewe. Nah, itu minimal hati kita yo minimal sakit, yo minimal nggak sakit kronis lah, tetap enak sehatnya. Entah itu sehatnya sedikit atau banyak, ya itu bukan ya. Minimal gitu pandangannya teman-teman, ya itu harus dibiasakan dan disediakan. Dan saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan hal-hal seperti ini. Ketika belajar tentang adab tasawuf dan semacamnya, jangan sampai itu keingat objeknya ke orang lain, harus. Wakola Ali bin Abi Thalib karomanu wajah lantak mal
dicuci min khairi saking bagusan riyaan krono riya pamer wala tatsrukhu lan ojo ninggal sapa man insya hayaan krono wirang kamu jangan melakukan sesuatu gara-gara untuk pamer dan kamu jangan meninggalkan untuk melakukan sesuatu hanya gara-gara malu. Ya wis istighosah bodo amat wong arep nganggep iki gak peduli. Salat ya salat piye gak peduli. Arep ikut seminar, misalkan ikut seminar jangan kemudian nunggu wah nanti aku dikira sok rajin. Jangan dikira nanti seminar lah caper, jangan. Pokoknya ikut mengikuti sesuai dengan kata hatimu, jangan menggunakan kata hati orang lain. Bakola batul ulama kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan. Lam wit kang ora den karepake biya kelawan kebagusan apa wasulahi karena ridhone Allah untuk ridhone Allah taala. Fa'ilatuha mongko utawi penyakit hasanah iku kubhun Allah, iku kubhun yai hololon riya. Masa meratuha utawi wabuhi wahi tadi sukul justin olone riwales. Segala amal yang itu tujuannya tidak untuk Allah Ta'ala, maka penyakitnya adalah riya dan hasilnya nanti adalah jeleknya balasannya buruk. Maka ifdilan teman-teman kaki arya pisah ibihi lawan sahabat riya ilah istiza nasi marang istiza ngeguyone nas nino-nino sepenas bihi lawan riya kama ya. Salah satu aspek riya adalah kita meremehkan orang lain, mentertawakan orang lain. Sholat duha duha tungguin dan kemudian anak Tohir bin Kolali Abi Abdillah al-Marwazi mundu mongso apa yang mongso piro sirto dadi siro sirta sirto dadi sapa siro ilal miroki mundu kam sirta ilal miroki kapan awak mundu ngono ya apa Abdillah takon tuwu mancing sapa ingsun al irokah takon tu login sapa ingsun al irokah Irak ya Allah mundu isina pas tahun isrina apa nih sanatan tahun 20 sanatan tahun ba'ana umur 20 tahun ingsun iku mundu salatina aku mlebu pas umur 30 sanatan iku sok bayu poso akola ya apa apilah usen tadi saat tukar takut dengan masalatin dari satu masalah wajib tamangkon jawab soal masalah ini dari dua permasalahan bahku kialan maksudnya ini aku itu kok kapan aku mlebu Irak terus dijawab kan karoan tapi Mawasi malah menjawabnya malah aku mlebu iku pas neng umur 20 tahun ini kan tapi pas ketika aku usia 30 aku wah ini masuk riya ya wis nek ditekok siji jawabannya siji gak usah bulet nah kamu di bunyi misal ditanya istighosah aku istighosah plus sholat tobat plus sholat tahajud plus nah ya wis istighosah yo orang jangan ditambah-tambahin riya wahaka asma'i rahimahullah ana Arabiyah sama suni wong Arabi wong desa berarti iku sholat atau lamun kon dawake sapa Arab ila wa ila jam nanti Arab kau mengalami asal bagus sholat ikhlas sholat asal yang bagus ikhlas bagus sholat ikhlas dapat olah Arab wa anda utawi untuk mengambil kasatane mengkono imau sholat sing sawi sekolah Arab karena kang ono tinggal kau sholat sapa sira mau ing sholat mau aja tadi mau kong dari aku punggung aja mau kong gawo gun tertegun iya gawo ya kok ya bahasa Indonesia nih gawo ya semacam kayak wah gitulah excited masuk malam poso sapa wong Arab semui mau parubane mongko mama ngake sapa mama ngake sapa sing kuwi mau ing nahang adoh ni sira al kuluso inggris punto enom anil musoli saking musoli asami kang pos ketika wa Arabi wah kamu salate suwe just men salate no yo aku mau salate plus tambah poso juga kok dengan keadaan
puasa juga sholat. Nah itu malah ya itu riya ya kan, kamu kok sholatnya keren, ya udah, ketika dipuji seperti itu ya udah, jangan ditambah-tambahin, malah ditambahi, ya, aku kan juga puasa juga buat. Ketika kita dipuji, jangan kemudian menambah-nambahi ketika dipuji. Tapi ketika kita dihina, yo wes tambah ya dihina. Yo, oh aku mas seperti ini mas, tambah ya dihina mas. Jangan membela diri ketika dihina, yo ben rimo. Awakmu kok ono jerawate? Wah, ikat jerawat tok ini ngisor banyak orangnya barang. Ya Allah. Awakmu kok kulitnya koyo hitam banget kok. Wes gak boleh kutok atiku barang yo ireng kok. Nah, sekali ini ngono biar 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 tidak dilanjutkan menghinanya, biar dia juga ya kita itu dengan disilan kita mendoi keadaan kita yang kekurangan ini kok gak menolak. Pangdur ilah dari makoki sampai alami wong sing mau makan ibu atau ibu berhasil mungkin mau atau tidak malah kopi upin saking serendahnya akalanya sofi ya wong sing sholat mau sholat mulia baru pemerintah kadang baru saidah nulungi sapa saiki anak saya menungso ma'duhuri riyahi sartane dengan riaknya tadi malah istizai ngasih gegawi istizai ngremehake binafsi lawan awak dhewe soi kala dikon perkara hukiat dan citake anak zahid kunandoro bukan ahli topo anak zahidan anu apa jenenge wong sing zuhud iku nandoro ningali ila rajulin maring wong lanang biwasihi ing dalam wajah rajul sajadatan on sajadah kabiratan yang wakifan alaika ngatek wal babi sultan ing ngarase di depan lawang menteri fakola mengucap sopo zahid unsud matalu hadat dirhami utawi padane ikilah dirham baina ini antarane ono dirham antarane moto sira wa antau tau sira iku wakifun kang ngatek huna ing ikilah lawang fakola rajul innahu temen rajul kundur bun nyetak ala berisik kati ing ngarasa liyane cetakan bahada utawi innahu untuk ngalih riskat kuman manwong min iku min ajwabi saking grogro jawaban ini kola arti jawaban ini banyulan jawaban ajwabatul kola arti jawaban yang itu untuk guyonan alati kang ifau kang den tolak dia kelawan rajul tahjani onone pemaidu onone dan tahjanil mudamati onone pemaidu mesti ono lanang kan ngarep menteri lah nek wong saya kok nanti rajulin fi wajati sajadah kabiratin wakifan ala babi sultan itu ada dirham bena ini kok ning ini batukmu iku ono koyo cetakan dirham lho kok ireng maksudnya iki rajul ini antara wakifan yauna dan kamu tanya sini orang sini ya inahu dorku ala walisaknya iku cetakan ini tak cetak ya kan tipe di sini ini adalah apa namanya bekas tak cetak bekas tak bentuk itu untuk menjawab bahwa di si rojul ini nenggon baterai ini nenek bekas kayak dirham lagi yang ireng dulu. Nah kemudian dia ditanya kok ireng-ireng ini. Nah kalau kita riak, kalau si rojul ini riak pasti menjawab wah ya goro-goro selapengiku gara-gara selapengiku padahal enggak itu ya dia jawab ya itu goro-goro tak cetak ya itu jawaban untuk mengalihkan ya biar enggak. Nah kadang teman-teman juga benar-benar kok pada kita wireng sering itu di mau berkat kejaduk nah itu untuk menghindari riak kalau di malam-malam apa namanya bangun malam aku sholat juga aku dulu MU kalah lah lebih aman wah dulu MU kalah bangun bunyi dulu MU kalah di sana siapa itu ya Pak kita itu sebenarnya benar bertahajud tapi jawabannya di guyonan untuk menghindari potensi yang enggak ini habis dulu MU kalah aku tapi jangan sampai kemudian teman-teman wah kok kelihatan glowing banget ya ini kan berkat wudhu nah hati-hati ngomongnya pakai make up ini lebih aman yo pakai make up ini jangan mungkin ini kan berkah wudhu waduh anjas keren banget anda ya. Kelihatan keren sekali maka
jawaban banyolan, jawaban pengalih perhatian itu bagus. Ketika kita akan tolak pihak lan ajwab ini al-anan itu al-artahin mengamati anak rumah di mana kita sana teman-teman milang bagus sopenas final asyrati bin kois kaulahu yang ini mau lapor khofafa teman-teman kali teman-teman meringanake meringanake maksudnya meringanake sholat pelan ya sepelan menganggap pelan sholat aku ing sholat kuwi mau sebenarnya uang kan tau bahasanya as ini bahasanya nggak tafsir uang ini as marotan ing dalam ambalan apalah buat di masjid memelankan sapa sira surat al-Ikhlas dan apalah oh enggak apa ini bukan pelan ngeri katakin dia sholatnya kayak mata kolaso mengko selamat sopo mau koes as minta bising kan lahir kekurangan kasih di masjid nah dia iklawan nabi ya kan nabi lewat ini para kita menunggu dan mengingat tapi di dalam sholat kita karena anak kita laula mengono orang dari kamu mengono orang Jawa seperti itu kami di hari ya dengan itu dan di mata kalau di dengar syarat pada muni lalu dan mama itu anggota mama itu dan kan ketemu di selawat